Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Halo yang di rumah, kenapa tidak ada suaranya? Silakan tulis di komentar, Shalom. Baik, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus dan semua orang yang mendengar firman Tuhan ini pada nantinya, saya mau bicara pada pagi hari ini dengan tema di atas matahari. Menarik saudara ya, di atas matahari. Apa yang saya maksudkan ini? Mari lihat pembahasannya. Saudara-saudara, beberapa hari ini saya mempelajari kitab Pengkhotbah. Dan saya mau bagikan beberapa hal yang saya pelajari kepada saudara-saudara sekalian. Saya mulai dengan statement ini. Kalau Anda sering bertanya di hati dan merenungkan apa makna hidup ini, kitab Pengkhotbah adalah kitab yang wajib kita baca. Pengkhotbah dalam bahasa Ibrani adalah Kohelat dan dalam bahasa Yunani adalah Ekklesiastes. Ekklesiastes atau Kohelat bisa berarti yang bicara dalam pertemuan. Sama seperti kita pertemuan saat ini, pertemuan online, saya yang bicara dan sayalah pengkhotbahnya. Nah, saudara-saudara, kitab Pengkhotbah itu membicarakan kehampaan atau kesia-siaan hal duniawi. Pendeknya hidup dan ketidakgunaan segala usaha dan perbuatan manusia di bawah matahari. Enggak heran di kitab Pengkhotbah itu dicatat renungan-renungan sinis tentang kesia-siaan. Penulisnya yaitu Raja Salomo mencatat bahwa semua usahanya menemukan kebahagiaan hidup adalah hampa dan sia-sia kalau dilakukan tanpa Allah. Saya mau saudara garis bawahi itu. Bahwa Salomo mencatat semua usahanya menemukan kebahagiaan hidup adalah hampa dan sia-sia kalau dilakukan tanpa Allah. Nah, saudara perlu ketahui bahwa menurut tradisi Yahudi ada 3 surat yang ditulis oleh Raja Salomo. Amsal atau kitab Amsal itu ditulis pada waktu Raja Salomo masih muda. Dan kitab Kidung Agung itu ditulis pada usia setengah tua. Dan kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada tahun-tahun akhir hidupnya. Saudara bisa lihat betapa matangnya Salomo secara usia dan secara pengalaman hidup dengan hikmat yang dia miliki. Jadi kitab Pengkhotbah ini sangat penting untuk kita pelajari. Dan ini ditulis pada tahun-tahun akhir hidup Salomo. Nah, saudara-saudara, pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, kita tahu kalau kita baca Alkitab, Raja Salomo itu mengalami kemerosotan rohani. Dia menjadi penyembah berhala karena wanita-wanita yang dia kawini demi kepentingan politik. Jadi pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala, dan hidup memuaskan dirinya. Saudara tahu bahwa Salomo itu punya banyak gundik, punya banyak selir, punya banyak istri. Jadi dia hidup memuaskan dirinya dan pengaruh semua ini, kemerosotan penyembahan berhala dan bagaimana dia memuaskan hidupnya, pada akhirnya membuat Salomo kecewa. Bayangkan, dia memuaskan hidupnya tetapi semua itu membuat dia kecewa dan dengan kesenangan materialisme sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau mau dalam bahasa yang gampang itu dia muak. Dia muak sekali dengan semua materi yang dia miliki, padahal dia kaya. Dia muak dengan semua kepuasan duniawi yang dia miliki, padahal itu dicarinya sebelumnya untuk mencapai kebahagiaan. Nah, saudara perlu mengerti bahwa Salomo adalah salah satu orang di sejarah dunia ini saya kira yang telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, dan kesenangan sensual secara melimpah. Saudara bisa perhatikan itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang saya tulis di situ dalam berbagai warna. Kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, bukan cuma itu, kesenangan sensual.
secara melimpah. Bukan hanya dia miliki 1-2, tetapi dia miliki semua itu secara melimpah. Dapat dikatakan Salomo ini sudah punya 3 hal yang biasanya disebutkan dalam zaman modern ini. Dia punya harta, dia punya tahta, dia punya wanita secara melimpah. Bukan cuma 1-2, secara melimpah. Apapun yang dia mau dari harta, tahta, dan wanita dia bisa dapatkan secara melimpah. Tapi akhirnya semua itu sia-sia, hampa, dan mengecewakan. Sangat tragis saudara ya. Itu sebabnya ia ekspresikan semua kekecewaannya itu pada kalimat-kalimat pertama di kitab Pengkhotbah ini. Tentu kita percaya pada akhirnya ini adalah tuntunan Roh Allah karena ini adalah kitab suci. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 1 ayat 1-3 itu kalimat-kalimat pertama di dalam khotbahnya. Saudara bisa baca di slide bersama-sama dengan saya 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Tuh. Kalimat pertama setelah memperkenalkan dirinya, kesia-siaan belaka. Jadi kalau saudara bisa lihat betapa sinis dan betapa kecewanya dia dengan semua materi, dengan harta tata wanita yang dia miliki secara melimpah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, dia ulang lagi. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Dari semua informasi ini kita bisa ngerti bahwa tujuan utama kitab Pengkhotbah ditulis adalah menyampaikan semua penyesalan dan kesaksiannya sebelum ia wafat. Saudara perhatikan tadi bahwa saya katakan kitab ini ditulis pada masa-masa tua Salomo menjelang akhir hidupnya. Jadi ketika dia menulis kitab Pengkhotbah ini, dia mau sampaikan semua penyesalan, kesaksiannya sebelum ia wafat. Khususnya kepada kaum muda. Supaya mereka enggak lakukan kesalahan yang sama dengan diri. Saudara bisa bayangkan kalau saudara orang tua, misalnya seperti Oma Lili, halo Oma Lili di rumah. Kalau orang tua, dia tahu bahwa dia sudah sangat tua, pasti dia mau meninggalkan pesan-pesan yang berarti kepada anak-anak muda atau kepada generasi di bawahnya. Dia mau melakukan sesuatu supaya anak-anak muda atau generasi di bawahnya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dibuatnya pada masa muda. Itulah yang dicatat Salomo dalam hikmatnya di kitab Pengkhotbah ini. Salomo mau kasih tahu bahwa kalau kita taruh nilai hidup kita pada harta benda duniawi dan ambisi pribadi kita, maka semua itu sia-sia belaka. Saya ulangi kalimat ini. Kalau kita taruh nilai hidup kita pada harta benda duniawi dan ambisi pribadi, Salomo katakan semua itu sia-sia belaka. Itulah yang dia catat di kitab pertama, di kalimat-kalimat pertama dalam khotbahnya. Artinya atau dengan kata lain, kalau kita merasa lebih berharga karena banyaknya uang, mahalnya merek baju, jam, motor, mobil, tampannya wajah, cantiknya wajah, tingginya pangkat, jabatan, prestisnya pekerjaan kita. Kalau kita merasa lebih berharga karena semua itu, maka Salomo mau bilang semua itu sia-sia. Jadi enggak ada gunanya kita bekerja mencari uang kalau semua itu hanya demi nilai diri. Itu yang mau disampaikan. Kalau kita baca Pengkhotbah 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tadi kan pasal 1, ini pasal 2. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu bisa berikan kita gambaran betapa Salomo itu sudah punya harta, tahta, wanita, tetapi dia katakan semua itu sia-sia walaupun dia miliki secara melimpah. Saya ajak saudara membaca Pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama dan selanjutnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari baca di rumah masing-masing. Aku memutuskan untuk menyenangkan diri saja untuk mengetahui apa kebahagiaan, tetapi ternyata itu pun sia-sia. Aku menjadi sadar bahwa tawa adalah kebodohan dan kesenangan tak ada gunanya. Ini luar biasa saudara ya.
kalimat-kalimat yang ditulis oleh seorang yang sudah tua, hampir mati. Lalu ayat yang ketiga, pengkhotbah 2, terdorong oleh keinginanku untuk menjadi arif, aku bertekad untuk bersenang-senang dengan minum anggur dan berpesta pora. Jadi saudara bisa lihat betapa putus asanya Salomo orang berhikmat ini. Dia mau bersenang-senang dengan minum anggur. Jadi saudara lihat betapa kecewa dan putus asanya dia dengan harta yang dia miliki. Dengan semua kesenangan yang dia miliki. Lalu saya lanjut baca. Kusangka itulah cara yang terbaik bagi manusia untuk menikmati hidupnya yang pendek di bumi ini. Dia pikir itu cara terbaik. Lalu ayat yang keempat sampai 5, karena ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jadi digabungkan. Kalau dalam terjemahan biasa itu dipisah. Karya-karya besar yang telah kulaksanakan. Jadi ini Salomo bukan orang yang pengangguran, dia melakukan karya-karya besar. Kubangun rumah-rumah bagiku. Kubuat taman-taman dan kebun-kebun yang kutanami dengan pohon anggur dan segala macam pohon buah-buahan. Kugali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun itu. Aku mempunyai banyak budak, baik yang kubeli maupun yang lahir di rumahku. Ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Saudara tahu ukuran kekayaan pada zaman itu adalah pada ternak. Saudara melihat dalam perjanjian lama, Ayub memiliki ternak, Abraham memiliki ternak, itu adalah ukuran kekayaan. Kalau zaman sekarang ya uang, dolar, dan lain-lain. Itu ukuran kekayaan atau harta, aset yang dimiliki. Kalau zaman dulu itu ternak, saudara. Jadi ketika Salomo katakan ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem, artinya dia ini orang kayanya di situ, ya, crazy rich-nya. Lalu ayat yang ke-8, kukumpulkan perak dan emas hasil upeti dari raja-raja di negeri-negeri jajahanku. Bukan cuma harta, bukan cuma emas, bukan cuma ternak, biduan dan biduanita menyenangkan hatiku dengan nyanyian-nyanyian mereka. Kumiliki juga selir-selir sebanyak yang kuinginkan. Sudah bisa lihat, dia mau wanita itu nggak bisa ditolak, wanita itu nggak boleh nolak, ini raja yang minta. Dia mau wanita ini, wanita itu nggak bisa tolak, raja yang minta. Ku miliki selir-selir sebanyak yang kuinginkan. Wah, sungguh senang secara duniawi kalau memikirkannya. Sungguh aku lebih besar daripada siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem, dan hikmatku pun tetap unggul. Segala keinginanku kupuaskan, tak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Kalau saudara mau makan sesuatu, mau beli sesuatu, saudara ingat, aduh ini duit lebih baik dibeli untuk yang lain. Karena saudara menahan kesenangan, betul enggak? Saudara mau beli mobil atau mau beli motor atau mau beli yang ringan-ringan lah, misalnya snack gitu. Saudara lagi tipis duit, apalagi anak kos. Halo anak-anak kos, Mr. Eri, Oscar, di mana saja berada. Kalau mau beli sesuatu masih ingat, aduh pikir mau kirim duit ke orang tua, pikir mau bantu adik-adik, pikir mau lebih baik dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Kita menahan kesenangan. Nah saya mau kasih tahu, Salomo itu tidak pernah menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Jadi dia mengumbar semua keinginannya, tapi ujungnya dia katakan semua itu sia-sia. Jadi saudara bisa lihat betapa perkataan yang mendalam dari seorang yang sudah tua, hampir mati, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya dan perenungan yang dia miliki. Saya lanjut baca. Aku bangga atas segala hasil jeripayaku dan itulah upahku. Menarik, dalam ayat 11 dia katakan gini, tetapi kemudian ku teliti segala karyaku dan juga segala jeripayaku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin saja. Jadi saudara bisa lihat di sini betapa Salomo mengajarkan kepada kita bahwa semua harta, kekayaan, wanita itu sia-sia saja tanpa Tuhan. Selanjutnya Salomo mau kasih tahu bahwa memang orang muda itu mesti menikmati masa muda mereka. Jadi walaupun dia sudah memberikan semua itu, selalu dia berpesan dalam kitab Pengkhotbah bahwa orang-orang muda mesti menikmati masa muda mereka. Tetapi ia ingatkan juga bahwa semua yang kita lakukan
akan dibawa ke pengadilannya Tuhan. Jadi orang yang berhikmat ini mengatakan, nikmati saja masa mudamu. Tetapi ingat bahwa semua yang kau lakukan akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Itu sebabnya dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, ini pasal yang mau terakhir, dia katakan begini, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Apa yang engkau inginkan di hatimu, apa yang engkau pandang di matamu. Salomo bilang, lakukan saja. Tapi ingat bahwa semua itu akan dibawa ke pengadilan Allah. Artinya apa? Jangan sembarang lakuin. Lakuin apa yang menjadi keinginanmu, tetapi coba perhatikan keinginanmu itu akan dihakimi di pengadilan Allah. Apakah engkau akan selamat di pengadilan Allah dengan keinginanmu yang engkau akan lakukan, dengan pandangan matamu yang engkau puaskan. Saudara bisa paham ini? Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sangat menarik juga. Pengkhotbah 11 ayat 9, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ajak saudara yang di rumah membacanya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Nikmatilah masa mudamu, hai pemuda. Bergembiralah selama engkau masih remaja. Penuhilah segala hasrat jiwamu. Laksanakanlah semua niat hatimu. Tetapi ingat, Allah yang ada di sorga kelak mengadili tindakanmu semua. Saya percaya orang-orang tua seperti Oma Lili mungkin, atau orang-orang yang lebih tua dari kami di sini, generasi yang agak di bawah ini, setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan ini. Saudara yang sudah memiliki pengalaman hidup yang sangat matang, seperti orang-orang tua, saya rasa setuju dengan kalimat ini. Bahwa bergembiralah selama kita masih remaja. Lakukan semua yang kita inginkan, tapi ingat Allah akan membawa kita ke pengadilannya. Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, seperti ini lagi. Sudah ditampilkan, saudara bisa baca. Hai anak muda, alangkah indahnya masa muda itu. Nikmatilah setiap saat dalam masa mudamu. Lakukanlah segala sesuatu yang kau inginkan. Nikmatilah segala macam kesenangan. Tetapi ingatlah bahwa segala perbuatanmu harus kau pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi saya mau katakan begini, nikmatilah hidupmu, tapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Nikmatilah hidupmu, masa mudamu, tetapi pastikan hidupmu itu menyenangkan hatinya Tuhan. Sebab kalau tidak, engkau akan kesulitan di pengadilan Allah nanti. Enggak heran di ayat sebelumnya, itu kan tadi ayat yang ke-9. Pasal 11 ayat 7-8, itu diingatkan bahwa kekekalan jauh lebih panjang. Dan segala sesuatu itu sia-sia saja kalau dibanding dengan kekekalan. Coba kita baca terjemahan firman Allah yang hidup, Pengkhotbah 11 ayat 7-8, karena tadi kita baca ayat 9. Oke, kita baca 1, 2, 3. Alangkah bahagianya boleh menikmati hidup ini. Berapapun panjangnya umur seseorang, biarlah dia bersuka cita sepanjang hidupnya. Tetapi hendaknya ia ingat bahwa kekekalan jauh lebih panjang. Segala sesuatu di dunia ini sia-sia saja kalau dibanding dengan kekekalan. Menarik saudara ya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lagi, saya berikan perspektif dari banyak ayat supaya saudara dapat detail dan penajaman yang lebih bagus. Pengkhotbah 11 ayat 7-8. Sinar matahari membuat bahagia. Wah, kalau saudara rajin bangun pagi, kena sinar matahari, wah begitu enak hangatnya ya. Salomo tulis ini secara metafora, secara dengan hikmatnya. Sinar matahari membuat bahagia. Alangkah senangnya bila dapat menikmatinya. Hendaklah engkau bersyukur kalau bertambah umur. Tetapi ingat, biar engkau hidup lama di bumi, masa mudamu, masa di alam maut maksud saya, masih lebih lama lagi. Jadi apa yang mau diharapkan pula, semuanya percuma dan sia-sia. Artinya
70-80 tahun kita hidup. Di alam maut itu lebih lama lagi. Karena ini dituliskan dalam perspektif perjanjian lama. Belum ada penebusan, belum ada karya keselamatan Kristus saat itu secara dalam arti di kayu salib. Jadi ditulis dalam perspektif perjanjian lama, masa di alam maut lebih lama lagi, saudara. Artinya kekekalan itu jauh lebih panjang. Karena kekekalan itu ada dua, kehinaan kekal dan kemuliaan kekal. Gak heran Salomo ingatkan di akhir kitab ini, bahwa yang terpenting adalah mengabdikan diri kepada Allah Sang Pencipta dan membulatkan tekad untuk takut akan Allah serta berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-1, ini pasal terakhir dalam kitab Pengkhotbah. Kita baca bersama. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi sebelum engkau nanti berkata enggak ada kesenangan bagiku di dalamnya, mumpung engkau masih muda, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, dikatakan lagi begini. Ya, ini kalimat terakhir dalam kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar. Tadi kalau kalimat pertama, ini hikmat dari Salomo, dari Raja Yerusalem, lalu semuanya sia-sia, itu kalimat pertama. Dan kalimat terakhir di kitab ini dikatakan gini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini, saudara. Mari saya ajak saudara baca di rumah. 1, 2, 3. Sesudah semuanya kupertimbangkan. Jadi setelah semuanya dipertimbangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa, pada akhirnya. Sesudah semuanya kupertimbangkan. Inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Allah akan mengadili segala perbuatan kita yang baik dan yang buruk, bahkan yang tersembunyi juga. Nah, dari sini saya mau ambil wisdom, ambil hikmat untuk kita semua, untuk ambil pelajaran penting untuk kita semua. Bahwa takut akan Tuhan adalah satu-satunya jalan atau satu-satunya cara menemukan makna hidup ini. Itulah satu-satunya yang gak sia-sia. Perhatikan kalimat pengkhotbah dimulai dari segala sesuatu sia-sia dan diakhiri semua kusimpulkan takutlah akan Allah. Artinya takut akan Tuhan adalah satu-satunya yang gak sia-sia. Kalau semua di bawah matahari itu sia-sia, itu hampir 30-an kali lebih diulang oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Kalau saya tidak salah 34 kali atau 31 kali itu diulang di bawah matahari, itu semua sia-sia. Maka takut akan Tuhan itu adalah memandang di atas matahari. Dalam tanda kutip, inilah judul khotbah saya tadi. Kalau semua di bawah matahari itu sia-sia, maka takut akan Tuhan itu adalah memandang di atas matahari, yaitu memandang pada Sang Pencipta. Kalau memiliki segala sesuatu di bawah matahari ini adalah sia-sia, yaitu punya harta, punya tahta, punya wanita secara melimpah, Salomo bilang itu semua sia-sia. Aku mau beli itu, ku beli, nggak pakai tahan-tahan. Aku mau wanita itu, ku ambil, nggak pakai tahan-tahan, nggak ada yang bisa halangi. Aku punya harta, tahta, wanita secara melimpah, sia-sia. Aku mau bangun sesuatu, jadi semuanya Salomo bilang sia-sia. Itu di bawah matahari. Maka memiliki takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah sesuatu di atas matahari. Ini yang gak sia-sia. Ini yang saya maksudkan dalam tema khotbah saya tadi. Bahwa takut akan Tuhan dan memegang perintah-perintahnya adalah sesuatu dalam tanda kutip di atas matahari. Dan itu yang gak sia-sia. Sebab dalam kitab Pengkhotbah segala sesuatu di bawah matahari
harta tata wanita yang melimpah pun, itu semua sia-sia. Tapi kalau takut akan Tuhan, itu di atas, bukan di bawah matahari. Hitungannya di atas matahari, dan itu enggak sia-sia. Nah, saudara-saudara, kalau kita meneropong ke perjanjian baru, itu kan perjanjian lama. Kalau kita teropong ke perjanjian baru, maka dengan pelajaran yang kita dapatkan tadi, kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus katakan begini, sebuah pesan penting dan saya rasa pesan yang sangat fundamental bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhatikan ayat 26 ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Coba saudara perhatikan dalam perspektif Raja Salomo, aku punya tahta, punya harta, punya wanita, segala yang kuingini tidak pernah kutahan dan selalu kudapatkan. Tapi dia katakan semua itu sia-sia. Perhatikan kata Tuhan Yesus ini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara bisa melihat kemiripan di sini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan semua ini, dia hubungkan itu dengan penghakiman, dengan pengadilan, bahwa dia akan datang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bukankah itu yang Salomo katakan? Nikmatilah masa mudamu, bersenang-senanglah, jangan tahan apa keinginan matamu, apa keinginan hatimu. Tetapi ingat, ada pengadilan Tuhan, dan semua yang kau lakukan dibawa ke pengadilan Tuhan. Dan kalau yang kau lakukan itu sia-sia, maka engkau tidak tahan berdiri di hadapan pengadilan. Itu yang Tuhan Yesus katakan di sini. Lalu ayat yang kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, Matius 16 ayat 24, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, ini yang kotak hijau itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, Matius 16 ayat 24. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, mau ingat pencipta kita, kita harus melupakan kepentingan kita, pikul salib dan terus mengikuti dia. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku akan mendapatkannya. Perhatikan ayat 26 lagi. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya? Sama seperti Salomo. Tentu seluruh dunia dalam tanda kutip bagi Salomo. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tapi ia kehilangan hidupnya? Dia punya harta tata wanita, segala yang diingininya bisa didapat, tapi semua itu sia-sia, kata Salomo. Dan dalam perkataan Tuhan Yesus ini mirip seperti itu. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Tidak lama lagi anak manusia bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya akan datang dengan kuasa Bapanya. Pada waktu itu ia akan membalas tiap-tiap orang sesuai dengan perbuatannya. Saudara bisa melihat yang saya ulangi dari tadi, kemiripan atau sebuah kesamaan makna bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, semua itu akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Jadi ketika Salomo ngomong, saya kembali ke Salomo. Jadi ketika Salomo ngomong segala sesuatu di bawah matahari sia-sia, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, kekekalan jauh lebih panjang, takutlah akan Tuhan dan peganglah perintahnya. Itu dalam perspektif perjanjian baru sama seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kamu mau ikut aku, itu bisa di next. Kalau mau ikut aku, kamu harus lupakan kepentinganmu sendiri. Pikul salibmu dan ikut aku. Kalau kamu korbankan hidupmu untuk aku, kamu akan dapatkan hidupmu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kamu harus lupakan kepentinganmu sendiri. Pikul salibmu, ikut aku. Kalau kamu korbankan hidupmu, kamu akan dapatkan hidupmu.
Nggak ada gunanya atau sia-sia saja kamu peroleh seisi dunia ini, tapi kehilangan nyawamu. Kamu kehilangan hidup kekalmu. Padahal hidup kekal itu jauh lebih panjang. Apa gunanya pekerjaan yang baik? Apa gunanya gaji yang besar? Apa gunanya pendapatan dari hasil usaha yang besar kalau semua itu membuat Tuhan berduka? Apa gunanya prestis kedudukan, pangkat yang kita miliki? Apa gunanya istri cantik, suami tampan yang kita miliki kalau semua itu membuat membuat Tuhan berduka? Sama seperti Salomo, dia punya banyak istri, dia punya banyak perempuan yang dia mau, pasti cantik-cantik juga. Tentu Salomo sebagai raja berhikmat punya selera yang tinggi, bukan? Pasti dia pilih wanita yang cantik-cantik menurut dia. Bahkan wanita kulit hitam yang cantik pun dia mau, karena yang ditulis di Kidung Agung itu wanita kulit hitam, ya, yang dia puji-puji sebagai istri yang cakap juga dan lain-lain, saudara. Di kitab Amsal juga. Jadi apapun yang dia mau, tetapi kalau itu mendukakan hati Allah, bukankah itu membuat Tuhan bersedih? Jadi nggak ada gunanya. Maka ingatlah bahwa kekekalan itu jauh lebih panjang. Hidup kekalmu itu jauh lebih panjang daripada 70-80 tahun yang kamu nikmati dalam kesia-siaan itu. Jadi ketika pengkhotbah katakan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, dan akhir kata segala sesuatu takutlah akan Allah, kesimpulan segala sesuatu takutlah akan Allah, itu sama dengan temukan kepentingan Tuhan dalam hidupmu. Bisa tangkap ini? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Artinya gini, mumpung kamu masih muda, temukan kepentingan Tuhan dalam hidupmu. Saya kira orang-orang tua akan setuju dengan apa yang saya katakan ini. Amin, Oma Lili? Atau orang-orang tua yang lain yang sudah punya anak-anak muda udah gede ini, pasti saudara setuju bahwa mumpung kau masih muda, temukan kepentingan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus katakan tadi, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus lupakan kepentinganmu. Sangkal dirimu, itu maksudnya. Lupakan kepentinganmu. Tetapi kamu harus temukan kepentingan Tuhan dalam hidupmu, dan kepentingan Tuhan dalam hidupmu itulah yang menjadi kepentinganmu satu-satunya selama ada di dunia ini, selama engkau merantau di dunia ini. Jadi temukan kepentingan Tuhan dalam hidupmu, bukan berarti kamu gak punya kepentingan, bukan berarti kamu gak boleh punya kepentingan, tetapi kepentinganmu itu adalah kepentingan Tuhan di dalam hidupmu. Itu maksudnya, saudara. Bukan kepentingan daging duniamu untuk dipuaskan, tapi kepentingan Tuhan, bagaimana kamu bisa digunakannya sebagai alatnya untuk bisa berfungsi bagi kerajaannya sampai dia datang pada kali yang kedua. Dan lakukan itu, kalau kamu sudah temukan itu, lakukan itu. Dan pikul itu sebagai salib. Dan itu yang Tuhan mau katakan, itu enggak sia-sia. Itu yang dalam perspektif Salomo dia mau katakan, itu enggak sia-sia. Itulah pekerjaan, itulah usaha, itulah segala sesuatu di atas matahari. Sebab yang lain itu semuanya di bawah matahari. Ketika engkau melakukan sesuatu atau ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri kita, kepentingan daging kita, pemuasan daging kita, itu dikategorikan semua yang kita lakukan di bawah matahari. Tapi ketika kita pikul salib, kita sangkal diri, kita menjadikan kepentingan Tuhan itu kepentingan kita, itulah yang disebut pekerjaan, usaha di atas matahari. Jadi hitungannya bukan perbuatan di bawah matahari, kalau kita temukan kepentingan Tuhan dan lakukan itu. Dan perbuatan di bawah matahari itu adalah yang sia-sia menurut perspektif pengkhotbah. Tetapi perbuatan di atas matahari yang bernilai kekal. Kalau kita membaca perspektif Rasul Paulus juga ingatkan bahwa jemaat Efesus harus mengubah kodrat, yaitu manusia lama menjadi manusia baru. Dan itu bukanlah hal yang sia-sia. Jadi dalam pembahasan Rasul Paulus, kalau kamu ubah kodrat dari manusia lama ke manusia baru, itu bukanlah hal yang sia-sia. Dan dapat dikatakan itu adalah perbuatan di atas matahari. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 17, beberapa kalimat saya potong biar jadi pendek. Efesus 4 ayat 17 dan selanjutnya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
Sudah perhatikan, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Lalu ayat 20, kita loncat beberapa ayat. Tetapi kamu bukanlah demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia dan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itulah yang sia-sia. Itulah harta tahta wanita dalam konteks kita masing-masing, entah melimpah atau tidak, itulah yang sia-sia, manusia lama itu. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lalu di ayat-ayat selanjutnya Rasul Paulus kasih beberapa contoh bagaimana manusia lama diubah menjadi manusia baru, beberapa contoh praktis. Dan inilah contoh-contoh perbuatan di atas matahari. Ya. Contoh praktisnya gini, dalam Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Itu, kalau kita membuang dusta, itu perbuatan yang di atas matahari. Itu enggak sia-sia, karena kita sedang mengubah kodrat dosa kita menjadi kodrat ilahi. Manusia lama kita menjadi manusia baru. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah bukan enggak boleh, marah boleh, tapi jangan sampai buat dosa dengan marahmu. Tuhan Yesus pun marah bukan di bait suci. Tetapi itu tidak membuat dia berdosa dan Alkitab saksikan itu. Karena itu marah dalam kehendak ilahi. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ini yang menarik dari ayat ini, saudara. Perhatikan yang saya bold itu dan saya garis bawahi. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi sasarannya bukan supaya enggak mencuri aja, tetapi supaya dengan kamu bekerja, dengan kamu punya penghasilan atau dengan kamu punya usaha sendiri, maka kamu enggak mencuri lagi, bukan cuma enggak mencuri lagi, tapi kamu bisa berbagi sesuatu kepada orang lain. Itu mengubah kodrat, bukan cuma jadi enggak mencuri, tetapi menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan cuma mengambil, bukan cuma take dari orang lain, tetapi give, memberi kepada orang lain. Itu mengubah kodrat, saudara, dan itu enggak sia-sia. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini contoh praktis yang sederhana. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, marah, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 yang terakhir, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah contoh-contoh, tentu ada banyak contoh, ini contoh dari Efesus saja. Contoh-contoh perbuatan yang gak sia-sia yang bisa kita lakukan di atas matahari hitungannya. Memang kita lakukannya secara real di bawah matahari, tetapi secara figuratif ini kita melakukannya di atas matahari. Dan saya mau closing statement dengan ayat ini dan beberapa statement penting. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Perhatikan yang warna kuning itu. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini. Kita baca bersama. Oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Kalau kita mengubah kodrat, itu kita kerjakan untuk Tuhan dan itu tidak percuma. Kalau kita mau temukan keinginan atau kepentingan Tuhan dalam hidup kita dan kita lakukan, itu tidak percuma, itu di atas matahari. Dan pada akhirnya statement terakhir ini, perhatikan.
Saya percaya sudah ada yang kita lakukan di atas matahari. Amin. Saya percaya Joshua, Evi di sini, istri saya, saudara-saudara di rumah, ya Oma Lili, semua anak-anak muda, semua keluarga ini, saya percaya anak-anak sekolah minggu bahkan sudah ada yang dilakukan di atas matahari. Ya. Saya percaya kita semua sudah melakukan sesuatu di atas matahari. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, saya mau ajak kita bersama, mari terus lakukan itu, amin. Kita terus kembangkan itu, pekerjaan di atas matahari yang gak sia-sia. Sebab di akhir sejarah dunia ini, ketika alam semesta menderu, ketika hari Tuhan itu datang, percayalah Tuhan akan ingat kita. Dan Dia akan perhitungkan semua yang telah kita lakukan untuk kepentingannya. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan, saya berharap ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa.